Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesehatan dan keafiatan. Salawat serta salam mari kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar murid-muridku? Apakah semua dalam keadaan sehat? Semoga kalian semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Anak-anakku, hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Judulnya yaitu bab 2, mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf. Jadi, iman itu artinya percaya. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya sesuai dengan nabi yang diutus. Adapun nabi yang menerima wahyu berupa suhuf, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama akidah, yaitu akidah itu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. B. Syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. C. Akhlak, yaitu cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. D. Janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. E. Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Yang pertama ada namanya kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada beberapa pokok isi dari kitab Taurat yang dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat di sini yang pertama mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua larangan menyembah patung dan berhala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga itu larangan menyebut Allah dengan sia-sia.
Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini yang kedua ya, yang pertama itu tadi kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah, berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Ya. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi pokok dari kitab Al-Quran yaitu ada 6 ya. Yang pertama itu tentang akidah atau keimanan, yang kedua itu tentang ibadah dan muamalah, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi ibadah itu hablum minallah, ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Muamalah itu yaitu ketika kita dengan hablum minan nas. Kalau ibadah itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Kalau muamalah itu hablum minan nas, yaitu yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. C, syariah atau hukum-hukum, ya, hukum Islam tentunya ya. D, akhlak, yaitu akhlak budi pekerti. E, tarikh, sejarah. Dalam Al-Quran itu juga banyak sejarah para nabi, ya. F, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut dibawa oleh para rasul benar-benar datangnya dari Allah. Yang kedua, kita harus membenarkan terhadap adanya kitab. Kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat dan Injil, dan kitab Al-Quran. Dan kita harus meyakini bahwa seluruh kitab-kitab tersebut mengajarkan tentang keesaan kepada Allah, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada satupun daripada kitab-kitab tersebut yang mengajarkan bukan daripada keesaan Allah. Itu pokok dari isi kitab-kitab tersebut sebenarnya ya. Yang ketiga, kita juga harus memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Harus kita tahu isinya apa ya. Kita baca tafsir-tafsirnya ya, karena itu semua memuat tentang pedoman hidup kita sebagai manusia di bumi ini. Yang selanjutnya, kita juga harus mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita apa isi kandungan dalam kitab-kitab tersebut kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama Al-Quran ya. Al-Quran itu isinya harus kita amalkan ya. Kalau kaidah-kaidah di kitab-kitab lain tidak perlu. Yang perlu kita aplikasikan itu adalah ajaran yang ada di dalam Al-Quran ya. Ya, kemudian menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengaplikasikan ya nilai-nilai Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita di sekolah, kita harus menjadi orang yang berakhlak sesuai apa yang ada di Al-Quran. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh kita mencoba sesuatu yang haram. Ya. Di sini ada beberapa
ciri-ciri generasi cinta Al-Quran ya. Nanti Pak Guru akan kirim materinya juga, bisa kita baca secara detail. Hikmahnya pun demikian, ada 3 ya. Mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup kita sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalani. Ya, demikian penjelasan singkat Pak Guru tentang materi kita. Nanti Pak Guru juga akan men-share tentang materi dalam bentuk bacaan. Kemudian apabila ada hal yang kurang jelas, silakan kalian bertanya Pak Guru lewat WhatsApp group. Bisa juga di link komentar di YouTube-nya Pak Guru. Oke, salam sehat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.